Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Legend of Flying Dagger atau biasa dikenal dengan Pendekar Pisau Terbang. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di awal kisah, kita diperlihatkan seorang pria berbaju putih yang bernama Tuan Liman Ching. Kita sebut saja namanya Liman, pendekar pisau terbang terkuat di masanya. Ia pun ditantang oleh seseorang yang berusaha merebut posisi nomor 1 di dunia persilatan darinya. Namun sayang, ia dikalahkan dengan begitu mudah, hingga terluka parah. Setelah itu, selain senjata pisau yang digunakan oleh Liman, ia juga memiliki sepasang senjata yang selalu ia gunakan. Sebagai identitasnya, pengendali pisau terbang. Tak lama kemudian, ia dihampiri oleh kekasihnya yang bernama Sin-Er. Di sini mereka berdua memiliki perguruan masing-masing yang melarang hubungan di antara mereka. Namun, Liman berjanji akan menikahinya apapun yang terjadi. 曼青， 行， Namun siapa sangka, di saat Liman kembali ke rumah, ia mendapatkan pesan dari sang raja. Pria yang bernama Kasim Go memberikan titah raja kalau Liman harus menikahi putri dari sang raja. Perjodohan tersebut membuatnya sangat terkejut dan secara terpaksa ia pun menolak. Karena ia saat ini memiliki kekasih yang sangat ia cintai. Kasim Go menjawab ia hanya membacakan titah raja saja. Setuju atau tidaknya bukan keputusannya, melainkan raja yang akan menentukan. Setelah itu, Kasim Go menemui putri sang raja yang bernama Putri Dean. Ia pun berkata Liman menolak perjodohan tersebut. Mengetahui Sin-Er adalah kekasih dari Liman, Putri Dean memerintahkan untuk membunuh semua keluarga Sin-Er. Di malam harinya, Kasim Go bersama pasukan segera menyerang keluarga Sin-Er dan membunuh semua keluarganya. Setelah berhasil memusnahkan seluruh keluarganya, Sin-Er dibawa ke dalam penjara. Putri Dean menghampirinya sambil berkata kalau ia mau tetap hidup, maka ia harus pergi jauh dari kehidupan Liman. Tentu saja Sin-Er menolak karena ia sudah mengandung anak dari Liman dan mereka akan segera menikah. Mendengarkan hal tersebut, Putri Dean semakin murka dan menyiksanya habis-habisan. 与你两情相悦的李公子夜，将金钱帮的线。 Lalu keesokan harinya, Liman yang mengetahui kekasihnya sedang disandra meminta sang putri untuk melepaskannya. Putri Dean menjawab ia akan melepaskannya namun dengan satu syarat. Liman harus menerima perjodohan dari ayahnya tersebut. Apabila Liman menolak, maka Sin-Er akan ia bunuh. Dengan sangat terpaksa, Liman menyetujuinya, yang dimana itu demi kebaikan Sin-Er supaya tetap hidup. Sin-Er yang terluka parah akhirnya dilepaskan dari penjara. Liman hanya bisa bersedih melihat semuanya ini. 我绝不放。 Di hari pernikahan mereka, Putri Dean ternyata berkhianat. Di depan Liman, ia memang melepaskan Sin-Er, namun secara diam-diam ia mengutus pasukannya untuk membunuh Sin-Er tanpa sepengetahuan Liman.
今日德安公主与李曼结婚之日，你不得不死。Singkat cerita, pengejaran berlangsung hingga 9 bulan lamanya. Xin-er yang hidup sebatang kara harus berpindah-pindah tempat akibat terus dikejar oleh pasukan kerajaan yang hendak membunuhnya. Di dalam kondisi seperti itu, ia pun sedang mengandung dan hendak melahirkan. Di waktu bersamaan, Liman diserang oleh seorang pria, kita sebut saja namanya Lukman, kakak seperguruan dari Xin-er. Ia ingin balas dendam kepada Liman yang mengakibatkan Xin-er hidup di dalam ambang kematian dan terus diburu oleh pasukan kerajaan yang ingin membunuhnya. Sontak, Liman sangat terkejut karena yang ia tahu, Putri Dean selama ini sudah melepaskan Xin-er dan tidak akan membunuhnya. Tak lama kemudian, pamannya Liman yang bernama Paman Ti datang ke sana untuk melerai pertarungan tersebut. Karena merasa bersalah, Liman memerintahkan Paman Ti untuk mencari keberadaan Xin-er saat ini. Sementara itu, Xin-er telah melahirkan seorang anak laki-laki di dalam kuil tua. Hal itu bertepatan dengan Putri Dean yang juga hendak melahirkan. Namun karena usia kandungannya baru 7 bulan, tabib di sana berkata anaknya tersebut akan terlahir prematur dan memiliki fisik yang sangat lemah nantinya. Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian, Xin-er bersama anaknya yang bernama Sang-gun hidup di sebuah tempat terpencil, jauh dari pemukiman warga. Hal tersebut dilakukan supaya keberadaan mereka tetap aman. Sang-gun dididik oleh sang ibu dengan sangat keras, agar kedepannya ia menjadi pria tangguh dan kuat. Meskipun begitu, sang ibu sangat sayang kepadanya dan selalu memberikan perhatian lebih apabila ia sedang terluka. Di malam harinya, Kasim-go berhasil menemukan keberadaan Xin-er. Pencariannya selama ini berhasil dan berencana untuk membunuhnya. Mereka pun bertarung yang mengakibatkan Xin-er menjadi sekarat.想走没那么容易。Sang-gun yang melihat ibunya terluka parah segera membawanya pergi dari sana. Dalam kondisi sekarat, sang ibu memberikan sebuah pisau kecil yang dimana itu milik ayahnya. Sang-gun dipinta untuk kembali ke rumah karena di sana sang ibu menyimpan sebuah kantong kecil berupa sebuah peta harta karun yang menyimpan benda pusaka yang dicari oleh seluruh pendekar di penjuru dunia. Sang ibu bercerita, ayahnya bernama Liman, seorang pendekar pisau terbang ternama di dunia persilatan. Satu yang dipinta oleh sang ibu, apabila Sang-gun bertemu ayahnya, ia tidak boleh membalaskan dendam, agar ia bisa hidup lebih baik. Dan pada akhirnya, sang ibu pun meninggal. Karena masih dikejar oleh pasukan kerajaan, ia pun menyembunyikan ibunya di dalam sebuah tempat agar tidak ketahuan. 金钱帮的藏宝图一定在他身上，我们找他这么多年，继续给我找。 Setelah terasa cukup aman, ia pun lalu menguburkan ibunya sambil mengingat di saat ia kecil. Ia diajari bela diri oleh sang ibu, dan momen itulah yang selalu ia ingat sampai kapanpun, dan berjanji akan membalaskan dendam kepada orang yang telah membunuh ibunya saat ini. Karena terus bersedih, ia pun jatuh pingsan. Dan tiba-tiba seorang wanita misterius datang menghampirinya. Ia pun dibawa ke dalam kuil tua dan diikat.
Sanggun yang melihat dirinya diikat hanya pasrah dan meminta untuk dibunuh saja, karena mengira wanita di depannya itu merupakan salah satu dari pembunuh yang telah membunuh ibunya. Tentu saja wanita yang bernama Suyu ini menyangkal tuduhannya. Ia bukan komplotan pembunuh yang telah membunuh ibunya. Suyu yang melihatnya seperti itu merasa iba dan membakar obat-obatan supaya asap yang dihirup oleh Sanggun dapat mengobati luka dalamnya. Lalu ia pun keluar untuk berlatih bela diri yang dilihat langsung oleh Sanggun. Menyadari ia sedang diperhatikan, ia pun mengancam Sanggun untuk tidak melihatnya berlatih lagi. Apabila masih dilakukan, ia tidak akan segan-segan membunuhnya. Namun secara tiba-tiba, Suyu menjadi pingsan di pelukan Sanggun. Demi balas budi, ia pun memberikan tenaga dalam untuknya. Di lain sisi, kini Liman bersama Putri Dean telah tua. Mereka pun bertengkar karena Putri Dean, istrinya tersebut, hingga sampai saat ini masih berusaha mengirim pasukan kerajaan untuk membunuh Xin Er. Putri Dean menjawab apa yang ia lakukan itu supaya Liman tidak memikirkan Xin Er lagi, karena ia tahu Liman sampai sekarang masih memikirkan mantan kekasihnya tersebut. Liman menjawab ia akan mencari keberadaan Xin Er dan mencari anak yang dilahirkannya, karena anak Xin Er merupakan keturunan miliknya. Meskipun Putri Dean tidak setuju, ia akan tetap berusaha mencari keberadaan Xin Er sampai ketemu. Setelah itu, Paman Ti memberikan kabar kepada Liman kalau ia berhasil mendapatkan informasi mengenai keberadaan Xin Er beserta anaknya yang berada di kota gunung. Namun sayang saat ini Xin Er telah tewas terbunuh dan menyisakan anaknya saja. Sontak Liman sangat terkejut. Ia pun meminta Paman Ti untuk menjemput anak milik Xin Er dan membawanya kembali ke rumah. Dan satu hal, jangan sampai Putri Dean mengetahui keberadaan anak Xin Er saat ini. Di lain sisi, Sanggun yang masih berada di kuil tua tersebut diserang oleh Kasim Go bersama pasukan miliknya dan hendak membunuhnya. Sanggun merasa bingung kenapa mereka membunuh ibunya dan hendak membunuh ia juga. Padahal ia tidak pernah memiliki musuh di luar sana. Sanggun lalu dihajar oleh Kasim Go dan hampir tewas terbunuh. Suyu datang ke sana dan berhasil membawanya pergi. Setelah sadar, ia lagi-lagi mengucapkan terima kasih kepada Suyu karena telah menyelamatkannya, padahal mereka tidak saling kenal sebelumnya. Karena merasa tidak enak hati, di saat Suyu pergi keluar untuk mencari makanan, Sanggun pergi dari sana. Suyu yang kembali membaca surat dari Sanggu yang berkata kalau ia tidak ingin merepotkannya lagi. Di malam harinya, Kasim Go bersama pasukannya masih berusaha untuk mencari keberadaan Sanggun. Sanggun yang melihat itu semua segera bersembunyi, namun dari arah belakang ia dibuat pingsan oleh seseorang. Ternyata yang melakukan itu adalah seorang wanita yang bernama Keke. Ia adalah teman Sanggun semasa kecil. Keke melakukan itu karena ia melihatnya seperti dikejar-kejar oleh beberapa pasukan kerajaan. Sanggun menjawab kalau ibunya telah meninggal, dibunuh pasukan kerajaan. Ia tidak tahu siapa pembunuhnya, dan ia juga tidak tahu kenapa ia dikejar. Keke yang mendengarkan hal tersebut akan memberitahukan ayahnya agar segera membantunya. Namun sayang, ayah Keke justru tidak suka melihatnya bersama Sanggun dan segera mengusirnya dari sana.
Alhasil, Sanggun mau tidak mau pergi dan menginap di rumah bordil karena hanya tempat tersebut yang paling aman untuknya. Keke lalu datang ke sana dan mengajaknya menginap di tempat lain dikarenakan tempat itu sangat tidak bagus untuknya. Sanggun menolak dan memilih tetap berada di sana. Keke lalu meminta bantuan karena ayahnya sedang mengadakan kompetisi bela diri. Siapapun yang bisa mengalahkannya bertarung maka akan menjadi suaminya kelak. Ia mau Sanggun membantunya agar bisa mengalahkan para pendekar yang akan bertarung dengannya nanti, supaya ia selalu bisa menang. Kompetisi lalu dilaksanakan. Ayah Keke berkata siapapun yang bisa mengalahkan anaknya maka akan menjadi menantunya dan mendapatkan harta warisan yang cukup banyak. Semua pendekar mulai bersemangat dan naik ke atas arena. 比武招亲，正是。哎。 Dari kejauhan, Sanggun melempar batu kerikil supaya Keke selalu menang di setiap pertarungan. Sesaat, Suyu yang berada di sana menyadari Kasimgo hendak datang bersama pasukannya. Ia pun naik ke atas arena untuk berduel dengan Keke agar bisa mengalihkan perhatian. Sanggun yang melihat Suyu langsung menyadari pasukan kerajaan juga berada di sana. Ia pun langsung segera pergi meninggalkan tempat itu. Sementara Suyu mengalahkan Keke dan membuatnya terbang ke langit. Tak lama kemudian datang seorang pria yang datang menolongnya. Pria tersebut bernama Lisan. Alhasil, ayah Keke memutuskan Lisan sebagai pemenangnya dan akan menikah dengan Keke. Lisan menjadi merasa kebingungan karena sebenarnya ia hanya numpang lewat saja. Sang ayah lalu membawanya masuk ke dalam rumah untuk menentukan tanggal pernikahan. Tentu saja Keke menolak dan tidak mau menikah. Lisan menjawab ia juga tidak mau menikah mendadak seperti itu. Ternyata Lisan adalah anak dari Liman bersama Putri Dean. Mengetahui hal tersebut, ayah Keke semakin senang karena sebuah keberuntungan baginya bisa memiliki menantu yang ayahnya merupakan seorang pendekar pisau terbang terkenal. Lalu di malam harinya, Putri Dean memanggil Kasimgo. Ia meminta agar Kasimgo bertindak cepat dalam membunuh Sanggun, anak dari Sin-er, sebelum Liman, suaminya tersebut, berhasil menemukan Sanggun terlebih dahulu. Di lain tempat, Lisan pergi dari istana kerajaan ternyata ingin membantu Liman ayahnya dalam mencari Sin-er. Ia tahu Sin-er, mantan kekasih ayahnya tersebut, memiliki seorang anak, yang dimana itu berarti ia memiliki saudara. Hal tersebut membuatnya sangat senang, maka dari itu ia pergi untuk mencari keberadaan saudaranya tersebut. Sang ayah berpesan jangan sampai ibunya tahu mengenai semuanya ini, karena ibunya sendiri berniat membunuh Sin-er. Setelah itu, Keke bertanya kepadanya maksud kedatangan ia ke kota tersebut. Lisan menjawab ia sedang mencari saudaranya yang ia sendiri juga tidak tahu namanya, karena di saat dulu ayahnya, Liman, memiliki seorang wanita sebelum menikah dengan ibunya saat ini, dan wanita tersebut melahirkan anak dari ayahnya. Keke bertanya nama kekasih dari ayahnya tersebut. Di saat Lisan menyebut nama Sin-er, sontak Keke langsung terdiam. Berarti saudara yang dicarinya itu adalah Sanggun. Namun di sini ia memilih diam dan tidak berkata apa-apa. Singkat cerita, Sanggun kembali ke rumahnya yang telah terbakar. Di sana ia mencari sebuah barang yang disuruh oleh ibunya sebelum meninggal. Setelah berhasil menemukannya, barang tersebut berupa kantong kecil yang berisikan sebuah barang. Di kantong itu juga terdapat tulisan yang ia sendiri juga tidak tahu maksudnya apa.